Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rino Oktavian Putri dengan Ninja 1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rino Oktavian Putri dengan Ninja 1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya sendiri yaitu yang pertama mengenai pengertian metode pengumpulan data, yang kedua mengenai jenis metode pengumpulan data, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai cara pengumpulan dan juga instrumen penelitian. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian metode pengumpulan data. Jadi, apa sih itu metode pengumpulan data? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode pengumpulan data adalah suatu proses atau cara dan atau juga perbuatan untuk mengumpulkan atau menghimpun data atau aneka ragam informasi lain yang diolah secara kuantitatif atau kualitatif untuk kemudian disusun secara sistematis. Nah, ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis metode pengumpulan data. Apa saja sih jenis metode pengumpulan data? Yang pertama itu ada observasi, yaitu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Nah, observasi sendiri itu ada 3 jenis, yaitu ada observasi partisipatif, observasi terus terang, dan juga observasi tak berstruktur. Kalau observasi partisipatif, itu berarti strategi untuk mengumpulkan data dengan konsep si peneliti itu ikut serta berpartisipasi di dalamnya. Kalau observasi terus terang, berarti strategi pengumpulan data dengan konsep peneliti harus berterus terang kepada sumber data terkait penelitian yang dilakukannya. Tetapi kalau ada data rahasia, maka itu tidak boleh diumbarkan. Kemudian ada observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Kemudian ada juga kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Nah, kuesioner ini sendiri itu ada kuesioner terbuka dan juga ada kuesioner tertutup. Kalau kuesioner terbuka, yaitu pertanyaannya itu tidak disediakan jawaban, sehingga si responden dapat dengan bebas atau terbuka untuk menjawab sesuai dengan pendapat atau pandangan mereka masing-masing. Tapi kalau si kuesioner tertutup itu kebalikannya. Artinya dia itu telah disediakan jawaban. Sehingga si responden itu tinggal memilih jawaban yang ada. Jadi mereka tidak bisa menjawab sesuai dengan pendapat ataupun dengan pandangan mereka. Kemudian ada interview atau wawancara, yaitu suatu tanya jawab secara tatap muka ataupun online yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada dokumen, di mana itu adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dan dalam penelitian, sebagai sumber data sekunder, dokumen itu harus memiliki nilai, di mana nilainya itu ada epistemic values, yaitu nilai kebergunaan bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan. Kemudian ada functional values, yaitu nilai kontribusi, karena dia itu harus berisi teori, data pendukung empiris, dan juga metodologi. Kemudian ada conditional values, yaitu apabila muncul beberapa kondisi atau syaratnya itu terpenuhi. Kemudian ada social values, yaitu nilai keterkaitan dengan kelompok atau individu, seperti berhubungan dengan guru, tokoh masyarakat, kiai, ulama, atau tokoh lainnya. Nah, kemudian ketiga yaitu terkait cara pengumpulan data dan juga instrumen penelitian. Nah, jadi instrumen penelitian kualitatif itu ada 3, yaitu ada wawancara, ada observasi, ada dokumen. Kalau wawancara itu digunakan karena mengungkapkan informasi lintas waktu, artinya berisi data masa lalu dan juga berisi data masa depan. Kemudian kalau observasi itu digunakan untuk melihat dan mengamati objek penelitian.
Nah, kalau si dokumen itu digunakan untuk penyempurnaan hasil wawancara dan juga hasil observasi. Sedangkan untuk instrumen kuantitatif itu ada 4, ada tes dan inventory, ada kuesioner, ada lembar observasi, dan juga ada dokumen. Nah, untuk tes dan inventory itu digunakan untuk mengambil data di bidang tertentu. Misalnya kayak bakat matematika, maka itu perlu melakukan tes. Kemudian kuesioner itu digunakan untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan juga faktual. Kemudian ada lembar observasi, itu digunakan untuk pengambilan data yang berupa angka. Dan untuk dokumen, itu digunakan untuk pengambilan data angka untuk kemudian diseleksi dengan statistik. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.